Dalam kesempatan ini saya ingin mengupas masalah prosesi kepemimpinan dalam gerakan revolusioner yang kemudian dikenal dengan istilah Geger Cilegon itu. Jadi memang sudah beberapa kali saya coba uraikan, tetapi kalau ini saya khusus ingin menyoroti dulu bagaimana, siapakah awalnya, kemudian bagaimana prosesnya. Oleh karena itu mungkin kalau untuk masyarakat Cilegon dan sekitarnya istilah Geger Cilegon sudah tidak asing lagi, apalagi kalau mereka-mereka yang sudah membaca, sudah sering menyaksikan di YouTube, di internet, semua sudah tahu lah. Tapi bukan berarti apa yang sudah diceritakan, dikenal luas oleh orang itu salah, tidak. Hanya kalau orang itu melihatnya secara skop yang kecil, Cilegon, sedangkan saya menggambarkannya begini. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Juli 1888 itu saya mengasumsikannya seperti sebuah globe atau bola dunia. Bola dunia ini kan di dalamnya ada Asia, Afrika, Australia, Indonesia, dan masih banyak lagi. Belum lagi pulau-pulaunya. Nah, saya ingin menggambarkan peristiwa Geger Cilegon itu lebih dikenal, orang melihatnya dalam skup yang satu titik gitu. Seakan-akan mereka tuh hanya melihat bola dunia tapi yang dipandang hanya Indonesia, kira-kira begitu. Nah, gambarannya ini gambaran untuk mencoba memberikan pencerahan ataupun bayangan sehingga bisa mendapatkan mendapatkan gambaran lah. Kenapa saya menceritakannya nanti dari sudut yang berbeda. Jadi bukan berarti sudut yang berbeda itu berbeda rangkaian cerita, bukan. Berbedanya pandangannya saja. Saya melihat dari atas. Berarti terlihat semua bola dunia itu, sekeliling bola dunia saya lihat semua. Nah, selama ini yang dikenal orang itu hanya terbatas pada satu titik, yaitu bahwa peristiwa Geger Cilegon itu terjadi akibat dari banyak faktor. Misalnya penyebabnya adalah bencana yang terjadi di Cilegon, adanya gunung meletus, adanya wabah penyakit gitu ya, adanya pajak yang tinggi gitu. Terus ada juga yang mengatakan bahwa disebabkan oleh adanya kebijakan dirobohkannya menara masjid, dirobohkannya menara Langgar Jombang Wetan itu, kemudian timbullah kemarahan dari masyarakat Cilegon sehingga timbullah pemberontakan yang disebut Geger Cilegon. Itu yang dipahami, yang dilihat, dan itu tidak salah. Tapi saya ingin mengajak bahwa peristiwa sejarah ini adalah peristiwa terbesar bangsa Indonesia. Kenapa? Karena ini satu-satunya sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda. Ini kita harus tahu apa sih Hindia Belanda itu. Pemerintahan Hindia Belanda itu sebuah sistem pemerintahan yang berdiri di Nusantara. Itu dimulai sejak di akhir tahun 1799. Di akhir 1900 atau 1979, tepatnya 1800 sampai 1942, menjelang Jepang masuk. Nih, ya, jadi kita harus pahami dulu apa sih yang disebut negara Hindia Belanda itu. Jadi erat kaitannya dengan peristiwa ini. Gitu.
sebagai GR Cilegon ini yang saya garis bawahi tadi, bahwa inilah satu-satunya gerakan perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda, dan merupakan gerakan revolusi pertama bangsa Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini justru saya ingin menyoroti dulu bagaimana proses perjalanannya dari awal sampai kemudian, kalau orang Cilegon tahunya kan Ki Wasit sebagai pemimpin utama. Wasit sebagai pemimpin utama. Nah, itu juga nggak salah. Tetapi saya ingin mencoba membedah semuanya bagaimana dari awal sampai kenapa anak Ki Haji Wasit yang menonjol. Nah, jadi begini, sebetulnya gerakan ini dimulai dari semangat kebangkitan keagamaan yang dimiliki oleh masyarakat Banten pada waktu itu, berkisar di tahun 1887. Itu saat kepulangannya Haji Abdul Karim dari Mekah atau dari kota suci. Karena pada masa itu banyak orang-orang dari Nusantara ini, dari kalau kita sebut Indonesia sekarang, itu yang bermukim di sana. Banyak di sana itu belajar, mungkin juga berdagang, banyak yang dikerjakan. Nah, istilahnya di sana itu mereka banyak kegiatan. Yang penting di sana mereka sambil menimba ilmu dan sambil mengambil ibadah haji. Hanya banyak bolak-balik. Kalau yang punya duit mah gitu, yang punya duit mah bolak-balik. Sama dengan orang sekarang pergi haji. Nah, pada masa itu ada salah seorang bernama Kiai Haji Abdul Karim dari Tanara. Beliau ini adalah guru tarekat Qadiriyah pertama di Nusantara ini. Bahkan sebelum pulang ke kampung halamannya di Tanara, beliau sempat mengajarkan dulu tarekat Qadiriyah ini di Singapura selama 2 tahun. Nah, sekembalinya ke Tanara tahun 1887, beliau mendirikan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu mengajarkan kaidah-kaidah agama, ya, yang di dalamnya juga di sana ada juga semangat semangat jihad. Di mana pada masa itu Banten itu dalam administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Banten ini yang di atasnya dikepalai oleh seorang presiden, makanya disebut Karesidenan Banten, dikepalai oleh seorang presiden. Kalau saya istilahkan sekarang, Karesidenan itu kabupaten, provinsi. Karena Banten itu adalah pusat Karesidenan yang membawahi 3 afdelingan. 3 afdelingan itu dia kalau sekarang kabupaten. Afdeling itu setara dengan kabupaten. Di bawah Karesidenan Banten, ya. Afdelingan 3 itu, Banten itu dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda terdiri dari Karesidenan yang membawahi 3 afdelingan. Baik, kita lanjutkan kepada peristiwa gerakan revolusi pertama bangsa Indonesia yang terjadi pada 9 Juli 1888 ini. Berawal dari khotbahnya Kiai Haji Abdul Karim dari Tanara. Dalam setiap kesempatannya dilanggar-langgar terus. Jadi ini sebetulnya gerakan internal di lingkungan penganut tarekat Qadiriyah gitu. Jadi belum keluar, belum ke masyarakat. Hanya tarekat Qadiriyah inilah gitu, yang mereka diberikan dorongan-dorongan gitu ya, termasuk gerakan jihad. Intinya meningkatkan kualitas keagamaan
menjalankan syariat-syariat Islam dengan benar, karena waktu itu kan banyak yang masih percaya dengan hal-hal yang mistik-mistik, yang tahayul-tahayul gitu ya. Mungkin kalau orang Cilegon pernah dengar ada ya kumpul-kumpul di bawah pohon kepuh kemudian ditebang oleh Haji Wasid gitu ya. Itu memang ada. Tetapi kalau dikaitkan dengan peristiwa Geger Cilegon itu memang tidak ada sangkut pautnya sebetulnya. Tetapi ada dalam rangkaian itu. Sebetulnya gerakan khotbah Haji Abdul Karim ini lebih spesifik menjurus kepada perebutan kekuasaan. Karena Banten itu berada dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda. Gitu. Tetapi ingin direbut kembali, gitu, agar Banten ini merdeka, menjadi pemerintahan yang berdaulat sebagaimana dulu masih di bawah wilayah Kesultanan Banten. Nanti saya kupas dari sini ya, saya lanjutkan dulu masalah Haji Abdul Karim ini. Akan tetapi Haji Abdul Karim ini sekalipun dia jelas sekali di khotbah-khotbahnya itu bahwa tujuan utamanya adalah merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda dan mendirikan kembali pemerintahan yang berdaulat di Banten sebagai pengganti dari Kesultanan Banten. Jelas sekali, makanya dalam khotbah-khotbahnya beliau selalu menyampaikan kepada para murid-muridnya, pengikutnya, bahwa Banten harus dianggap sebagai Dar el Islam yang saat ini sedang dipimpin oleh orang kafir atau orang asing, yang pada suatu saat harus direbut kembali. Ini yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Karim kepada murid-muridnya. Akan tetapi tidaklah mungkin Haji Abdul Karim melakukan itu. Kenapa? Karena para pejabat Belanda yang ingin diusir itu dalam khotbahnya, mereka semua adalah merupakan sahabat, teman-teman baiknya. Intinya begini, para pejabat pemerintahan Hindia Belanda termasuk residen sendiri pun sampai menyempatkan diri berkunjung ke rumahnya ke Tanara. Residen itu kan pejabat tertinggi di Banten dan pemerintahan Hindia Belanda, berkunjung ke sana. Berarti ada hubungan kedekatan antara Haji Abdul Karim dengan para pejabat Hindia Belanda, sehingga tidak mungkin mengadakan perlawanan atau pemberontakan. Akan tetapi begitu Haji Abdul Karim dipanggil untuk menggantikan posisi Khatib Sambas di Tanah Suci karena meninggal gitu ya, dipanggil karena mungkin satu-satunya yang dianggap bisa menggantikan posisi ulama besar waktu itu hanya Haji Abdul Karim, sehingga murid-muridnya yang di sini itu mereka itulah yang kemudian merealisasikan gagasan-gagasan itu, yang kemudian akhirnya pecahlah peristiwa Geger Cilegon ini. Itu adalah satu Haji Singadeli dari Kaloran. Yang kedua itu Haji Asnawi dari Bendung, muridnya ya. Yang ketiga itu Haji Abu Bakar dari Pontang. Yang keempat itu Haji Tubagus Ismail dari Gulacir. Dan yang kelima Haji Marjuki dari Tanara. Inilah yang saya sebut dengan istilah 5 serangkai. Penggagas dan pemimpin lapangan peristiwa Geger. Faktor apa saja yang menyebabkan nama Ki Wasid lebih dikenal pada peristiwa Geger Cilegon, sedangkan 5 serangkai tadi malah orang pada nggak tahu. Nah, sebelum saya menceritakan itu, saya mau mengulas dulu. Jadi proses gerakan revolusi ini itu memang dimulai sejak 1887 tadi. Kemudian di bulan September 1887 itu ada evaluasi. Tetapi di situ Haji Wasid sudah diikut sertakan. Kenapa? Karena kata Haji Tubagus Ismail dan Haji Marjuki, awalnya ini
awalnya dua orang ini sebagai pemimpin pergerakan, Haji Tubagus Ismail dan Haji Marzuki. Awalnya pemimpin tertingginya. Kemudian bagaimana kata dua orang ini? Kita harus mengajak Haji Wasid. Artinya yang akan kita kuasai ini kan Banten. Berarti harus melibatkan semua kiai yang ada di Banten. Bahkan pada waktu itu bukan hanya di Banten, termasuk yang di Tangerang, di Batavia, di luar Jawa juga itu juga dilibatkan gitu ya. Para kiai dari Bogor dilibatkan semua gitu. Itu dari tanggal 2 sampai tanggal 5 September 1887 itu pada sebuah acara pesta besar yang dilangsungkan, ada sebuah pernikahan yang dilangsungkan itu diselenggarakan oleh Haji Tubagus Umar. Tubagus Umar itu mertua dari kepala penghulu di Serang, Haji Muhammad Arsad. Nah, saya juga belum menceritakan Haji Muhammad Arsad bagaimana peranannya dalam peristiwa ini. Tapi saya ingin menceritakan ini pemerintahan Hindia Belanda. Ada pemerintahan, ada kepala daerahnya, bupati, gitu ya. Sedang hajat di Serang. Jadi karena Haji Tubagus Umar adalah anak Tubagus Baujaya, itu mendiang Patih Caringin. Ia juga mempunyai hubungan kekerabatan dengan istri HRA Prawira Negara, mertua Bupati Serang. Karena hubungannya dengan orang-orang terkemuka itu, maka tidak mengherankan jika Tubagus Umar mempunyai pengaruh yang besar dan sangat terpandang. Makanya begitu hajat, banyak para kiai yang diundang. Selain semua kiai yang dari Banten, hadir juga banyak undangan lain dari tempat-tempat yang jauh seperti Tangerang, Batavia, Bogor, seperti saya sebutkan tadi ya, di acara itu. Dari Priangan dan malah dari Ponorogo kumpul di situ. Nah, sudah barang tentu di kesempatan kumpul seperti itu oleh para taruhlah para pemimpin pemberontak gitu istilahnya, itu dimanfaatkan untuk evaluasi gerakan, evaluasi rapat atau musyawarah evaluasi. Di situ tentu saja dihadiri oleh sudah ada Haji Wasid, Haji Tubagus Ismail, Haji Marzuki yang memimpin di situ. Kemudian Haji Marzuki sampaikan laporan bahwa sampai sejauh ini gerakan untuk mengadakan revolusi atau pemberontakan ini ya, sampai sejauh ini di Banten belum mencapai hasil yang maksimal. Itu menurut pengamatan Haji Marzuki, belum maksimal. Makanya kata Haji Marzuki, saya ingin mencoba lebih maksimalkan lagi gitu, dengan mengangkat Kiai Haji Arsad Towil sebagai wakilnya. Artinya disitulah baru diputuskan pimpinan pertama kali gerakan itu pada tanggal 5 September tersebut. Diputuskan pemimpin gerakan itu Haji Marzuki, wakilnya Haji Arsad Towil, wakilnya. Kemudian bergeraklah, dan akhirnya sampailah pada akhir tahun 1887, di awal 1888 mereka terus mengadakan rapat sampai di bulan Februari itu sudah mulai banyak, bahkan harus gerakan ini bukan hanya di kalangan tarekat saja, sudah di luar tarekat dan harus sudah terhubung dengan para kiai yang di luar. Kemudian disitulah mulai ditentukan Haji Wasid sudah mulai diangkat sebagai panglima perang, sudah mulai diangkat sebagai panglima perang. Kemudian kalau sudah berhasil nanti perjuangan, Haji Tubagus Ismail diangkat sebagai raja, patihnya Haji. Bayangkan bagaimana
merencanakan sebuah pemberontakan, rapatnya di rumah pejabat pemerintah Hindia Belanda, dan itu tidak tercium. Itu hebatnya orang zaman dulu. Nanti kita kupas bagaimana orang zaman dulu bisa melakukan suatu gerakan, bisa berhasil gitu, walaupun tadi faktor teknis gagal gitu kan, tetapi pada peristiwa secara garis besar ini upaya berhasil. Bagaimana kalau semua orang berpikir bertindak kembali kepada sejarah. Makanya pentingnya mengenali sejarah itu untuk belajar, bukan untuk gagah-gagahan. Belajar dari sejarah itulah kemudian negara itu menjadi maju. Walaupun orang yang akan diserang itu orang Belanda, pejabat pemerintahannya jelas orang kafir, tetapi mereka bisa menjaga etika, menjaga sopan santun, menjaga aturan, menjaga ketertiban. Tidak serampangan seperti sekarang. Tidak, dalam lebih dari 1 tahun itu mereka tidak tercium. Pada rapat terus gitu, kalau saya singkat ya, rapatnya itu rutin, pindah-pindah, di mana-mana rapat. Apa semangatnya? Semangatnya itu merebut kemerdekaan, tetapi mereka menjalankannya dengan etika dan sopan santun. Tidak sembarang, apalagi teriak-teriak di tengah jalan. Tidak. Makanya kalau sejarah ini dipelajari, orang akan belajar kepada sejarah Geger Cilegon ini. Akan kembali memperoleh peradaban, jati diri bangsa Indonesia itu seperti para kiai di peristiwa Geger Cilegon ini. Sekalipun orang kafir, Belanda itu kan kafir, tetapi bagaimana mereka menghadapinya, bagaimana mereka memperlakukannya. Tidak di sembarangan di jalan, tidak, tetapi terarah, ada tempat-tempatnya. Ada tempat-tempatnya, dan mereka tidak berkoar-koar ingin didengar, tidak. Karena yang mereka utamakan itu bagaimana memikirkan taktik strateginya agar perjuangan ini berhasil. Itu yang dipikirkan, bukan provokasinya. Provokasi bagaimana biar ramai rakyat ikut ngegabung, ikut ngebantuin para kiai, bukan seperti itu. Karena itu hanya bersifat provokatif dan belum tentu akan berhasil. Sekalipun ini sudah dilakukan dengan baik, dengan teratur dan terarah, memang gagal. Tapi gagal pun pasti ada hikmahnya. Pada episode ini, untuk sementara hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tetapi insya Allah pada episode berikutnya, sektor-sektor itu pun akan kita kupas juga. Kemudian bagaimana Haji Wasid bisa dinobatkan menjadi raja, sementara Haji Tubagus Ismail tidak. Dan bagaimana setelah mendengar begitu sikap Haji Tubagus Ismail terhadap kenyataan seperti itu nanti kita bahas dan kita kupas pada episode yang berikutnya. Terima kasih atas segala